Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa an ibn Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kullukum ra'in kullukum ra'in li ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha mas'ulatun an ra'iyatiha wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Alhamdulillah, syukurulillah, alhamdulillah. Masih pada bab wajib memerintahkan istri, anak, keluarganya, orang lain berhadapan dengan tanggung jawabnya. Diperintahkan untuk apa? Untuk taat kepada Allah, mengerjakan firman Allah, menjauhi larangan. Sampai hadis ketiga. Hadis ini Rasulullah SAW ingin menunjukkan, ingin menanamkan rasa tanggung jawab buat kita semua atas keluarga kita. Kadang-kadang laki-laki tidak merasa punya tanggung jawab atas istri dan anak. Perempuan tidak merasakan tanggung jawab untuk rumah tangganya. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in. Semua dari kalian adalah pemimpin. Bukan saya orang biasa aja. Seringnya kita begitu. Saya nggak punya tanggung jawab, saya bukan calon, saya bukan punya itu. Bukan, pemimpin itu nggak harus memimpin yang memimpin rakyat saja. Rasulullah jelaskan kullukum ra'in fi ahlihi, pada keluarganya laki-laki. Kita itu bertanggung jawab di keluarga kita. Mas'ulun, dan nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban an ra'iyati, dari apa yang kita pimpin. Kita akan dimintai tanggung jawab atas anak istri kita. Bukan pemimpin yang besar, bukan. Itu nanti jelas sudah besar sekali tanggung jawab. Kita ini dimintai tanggung jawab anak istri. Dan yang kedua, manfaat perempuan juga sama. Jangan kira oh saya ikut suami sudah titik, suami tanggung jawab. Tidak. Masalah perempuan juga dimintai untuk juga pemimpin dan dimintai pertanggung jawaban dengan apa yang dia pimpin. Apa yang dipimpin perempuan di baiti zawjiha, di rumah suaminya, yaitu dia anak-anak, dia bertanggung jawab atas anak, rakyat atau perempuan. Urusan rumah itu pemimpinnya perempuan. Sebetulnya begitu, penanggung jawabnya perempuan. Makanya Muhammad bin Hamzah itu selalu ngomong begini. Rumah itu adalah kerajaan istri. Wala tunasihabi, jangan kamu ganggu, jangan kamu atur perempuan di sini. Maksudnya yang urus rumah, misalnya kita sekarang bisa urus dapur, segala macam, itu kan tanggung jawab istri. Kita masih ikut. Sama seperti halnya istri kalau ikut campur kerjaan kita, gawean kita, masing-masing punya tanggung jawab kerjakan. Perempuan itu bertanggung jawab dalam urusan itu. Kalau suami bekerja cari nafkah, dia bertanggung jawab ngurusin anaknya. Wajib diikuti sholat, akhirnya untuk orang itu tuh tanggung jawab dia. Rasulullah mengingatkan ibu itu punya tanggung jawab juga. Bahkan sampai dijelaskan wal khadim, pembantu. Ra'in, itu dia penanggung jawab mali sayyidihi, pada harta tuannya. Mas'ulun an ra'iyatihi, dan nanti dia di akhirat diminta tanggung jawab. Ini pembantu zaman dahulu biasanya begini. Dia itu
yang disuruh megang, dia itu yang disuruh nyimpen dan menjaga uang-uang yang tua. Jadi bukan pembantu zaman sekarang. Pembantu zaman dahulu tuh kayak bendahara gitu loh, atau kayak sekretaris. Jadi bukan cuma ngurusin bantu-bantu barang, bukan, tapi apa aja diperlukan sama tuannya dia yang tentukan. Makanya sampai pernah dengar ada sebuah cerita satu orang tadi itu tahu soal ya tadi sahabat yang terkenal ini ada 3 orang yang sangat dermawan. Satu Abdullah bin Ja'far, keponakannya Rasulullah SAW, Abdullah bin Ja'far bin Ali bin Abi Thalib. Satunya lagi Sa'ad bin Ubadah, orangnya Sa'ad. Ada 3 orang. Nah, salah satunya ini ada satu diuji. Jadi ada 3 orang membandingkan. Ada sekelompok pemuda membandingkan siapa yang paling dermawan dari ketiganya. Salah satunya didatangi. Abdullah bin Ja'far didatangi dulu pada cerita panjangnya. Abdullah bin Ja'far didatangi. Sekarang Sa'ad bin Ubadah didatangi. Nah, yang satu didatangi ketok-ketok pintu, yang bukakan budaknya. Yang bukakan budaknya. Ada apa? Tuan kamu ada. Tuan sedang istirahat tidur. Bisa tolong dibantu dibangunkan. Saya musafir melakukan perjalanan jauh perlu bantuan. Apa kata budaknya tadi? Kata perempuan tadi. Budak yang perempuan bukan perempuan. Tunggu sebentar. Hajat kamu ini nggak perlu sampai membangunkan tuan saya. Masuk ke dalam, ambil duit, kasih duit, dikasih, ambil lontar, duit tuannya yang dikasih. Bukan lari ambil duit tuannya, di rumah ambil lontanya. Kalau kita punya bantu macam ini, masukkan polisi, laporin polisi, ambil harta tuan. Ini kayak memang kalau kita dengar cerita kayak gitu kan ya kurang ajar betul ya pembantunya ya, bukan lemari tuan, bukan lemari yang di kamar, itu lemari yang kayak sekretaris gitu, dia yang megang juga. Jadi dia ngambil uang ngasih tanpa izin sama tuan. Lo kenapa? Kok nggak izin sama tuannya kan nggak boleh, harusnya nggak boleh secara fikih ya. Cuma dia udah tahu bagaimana tuannya. Buktinya pas bangun, lalu ngomong, tuan tadi ada orang datang minta pulang. Ini. Jadi aku ambilkan uang yang dari lemari, kamu suruh ambil juga. Tersenyum tuan. Tak kurang apa namanya? Tempat kamu adalah sebaik-baik orang yang bantu saya. Malah dipuji, malah dipuji. Kalau masalah malah dimerdeka. Nah ini contoh ya. Ini contoh bahwa pembantu itu kan kalau di hadis tadi kita bacakan penanggung jawab di harta tuannya. Apa pembantu tanggung jawab di harta tuan? Membantu zaman dahulu, atau kalau sekarang sekretaris, bendahara, ya. Kalau yang kerjaannya nggak ada berhubungan memegang hartanya tuan, beda. Dia mungkin dia menanggung jawab di tugasnya dia. Misalnya membantu rumah tangga, dia penanggung jawab di tugasnya dia. Misal tugasnya bersih-bersih, tanggung jawab di bersih-bersih. Nah sebetulnya juga sama ya. Kita yang di masjid, yang bertugas bersih-bersih masjid, tanggung jawabnya bersih-bersih masjid. Yang bertugasnya misal apa listriknya masjid bisa ada dibagi-bagi, dia penanggung jawab di situ. Dan nanti dia dimintai penanggung jawab di akhirat. Misal saat ini dikasih tugas sudah ada fasilitasnya yang penting ya, itu sudah dikerjakan, diminta itu tanggung jawab. Itu yang kelas kecil saja, yang kelas kecil bisa kayak kelas masjid, musola, ada yang kecil kan kecil ada tamu besar. Bagian misal listriknya siapa? Listrik mati dia kadang ngatur, kadang ngurus, lampu mati kadang ngurus. Nanti di akhirat dia bertanggung jawab. Kalau itu pekerjaannya dia, kalau kerja. Kecuali orang yang suka rela itu yang cerita. Nah, ini diminta bertanggung jawaban. Apalagi yang besar. Yang jadi penanggung jawab listrik sekampung. Nah ini hisapnya sama banyaknya. Yang menjadi penanggung jawab anak istri satu orang, nanti penanggung jawab uang sedikit di satu rumah aja tanggung jawab, akan dimintai, akan ditanya-tanya, akan dihisab, diinterogasi di akhirat nanti. Apalagi yang jadi pemimpin besar. Rasulullah bersabda, kullukum ra'in, semua dari kalian itu adalah pemimpin. Wa mas'ulun an ra'iyati, dan akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang dia. Semua
Bahkan di riwayat yang lain ada tambahan satu lagi. Ini yang paling kecil. Setiap orang ra'i pemimpin fi nafsi, pada jasadnya, pada badannya. Ini kan kita mimpin keluarga, jelas ada yang dipimpin orang. Minim-minimnya riayah itu. Belum kita menikah, belum punya istri, ada ini dan itu, ada tanggung jawab sama sekali. Apakah akan dihisab? Jangan dikira orang itu ada tanggung jawab. Minim-minimnya riayah kita itu kepemimpinan kita mimpin badan kita. Kita ngatur telinga, mata, lisan, tangan, kaki. Itu kan kita yang ngatur, kita yang mimpin. Kita akan diminta dengan jawaban nanti. Dipakai apa matanya? Dibuat dengan apa telinganya? Apa saja yang diucapkan oleh lisannya? Itu hadirin dihisab. Dan alhamdulillah kalau orang kafir, orang yang menentang Allah, itu hisabnya berbahaya. Hisab difash, interogasi. Bisa-bisa per kalimat yang dia ucapkan sepanjang hidupnya, setelah dia balik kalbah, itu nanti akan ditunjukkan. Kenapa ngomong kalimat ini? Kenapa ngomong kalimat ini? Apapun yang dia lewati semua akan dihisab. Hadirin ini buat diri kita khususnya, kita semua menanggung jawab. Yang penting di bab ini sudah kita bahas. Ini kan bab menanggung jawab ngurus istri dan anak. Jangan sampai kita punya rasa istri-istri, anak-anak. Ya. Itu urusan mereka, saya hanya ikut campur. Ya. Ada pemikiran asli sama namanya. Ini yang dibawa oleh gaya-gaya orang-orang kafir, atau disebut desa kalau kita sebenarnya gaya-gaya barat. Ini gaya-gaya kafir. Apa yang mereka lakukan? Menanamkan sampai membuat aturan bahwa orang tua itu tak perlu ikut campur urusan anak. Pertama dimulai dari umur tertentu. Kalau udah umur segini, orang tua nggak boleh ngatur anak, nggak boleh nyuruh, nggak boleh apa-apa. Masalah kalau 15 tahun. Udah sampai segitu, makanya anak tuh kalau umur 15 tahun, udah nggak sampai umur segitu, sudah ngerasa bahwa dia bebas ngapain. Jadi orang tua nggak boleh ngancam, nggak boleh tegur, nggak boleh marahin. Kalau marahin lah oleh polisi, orang tuanya ketangkap. Begitu kita. Apa tujuannya? Biar satu orang tua merasa lepas tanggung jawab. Jadi setelah sekian, orang tua lepas tanggung jawab dan nggak ngatur anaknya. Ngatur pun nggak boleh. Kalau ngatur dihukum. Ngatur anaknya nggak terima lapor, hukum. Anaknya udah free, sudah bebas, sudah merdeka. Jadi kalau masih kecil dilarang pergi ke sini, dilarang pergi ke tempat ini. Umur sekian, masalah 15 tahun tadi ya, itu misalkan kamu pergi ke mana saja, yang tidak melanggar aturan negara, bebas. Dan mereka antaranya ada hal-hal. Dibuat seperti itu. Bahkan nanti terus sampai sekarang, sampai tambah muda. Orang tua itu nggak boleh memaksa anak kecil. Memaksa anaknya kecil. Kalau memaksa bagaimana? Dihukum. Sehingga orang kalau dia punya sesuatu, tapi dia nggak boleh ngatur. Dia punya sesuatu tapi dia nggak boleh ngatur. Kira-kira semangat nggak ngurusnya? Semangat nggak ngurusnya? Kita nggak berhak apa-apain, cuma berhak. Kayak contoh biar miara hewan misalnya. Cuma biar boleh ngasih makan, ngasih minum. Ada boleh diatur disuruh begini, nggak boleh disuruh begitu, nggak boleh dimarahin, hewannya nggak boleh dipukul, nggak boleh dilatih macam-macam, terserah dia. Ngapain kita biarkan? Dengan kita lepas saja. Kita gitu, dikasih gambaran seperti punya anak, tapi kita nggak boleh ngatur, nggak boleh macam-macam. Tugas kita cuma ngasih makan, ngasih minum, selesai. Anak ada bangun, sudah biarin nggak bangun. Anak kamu ini sudah. Kalau kita ngatur, kalau kita menguasai, kita bisa dilaporkan polisi. Apa hasilnya itu apa kayak gini? Kita nggak sayang satu sama lain. Ikatannya lemah. Dan otomatis anaknya juga kita sayang sama orang tua. Karena nggak ada orang tua mendidik. Didik itu kan ngatur, nyuruh, marah, itu didik. Walaupun marahnya pada aturan yang diperbolehkan syariat. Terkadang pukul, itu kan didik. Tapi tidak boleh.
nggak boleh sampai terbatas. Akhirnya dia merasa itu bukan hak saya lagi, ini bukan bagian dari saya. Banyak betul aturannya. Ulun dia punya handphone, tapi ulun bilang jangan telepon nomor ini, jangan telepon nomor ini ya, jangan berkirim pesan, jangan membuka WA, jangan main YouTube, jangan lihat itu. Ulun kasih aturan begitu. Handphone siapa? Handphone dia. Kira-kira dia malas lihat sama handphone dia. Buat apa ulun isi handphone? Harusnya terserah ulun mau ulun batin kan? Terserah ulun mau buat menelpon siapa aja. Kalau ulun dibatasin, ini nggak ada rasanya, nggak ada usaha. Nah begitu. Ketika seseorang itu orang tua terbatas dalam mendidik anaknya, jadi terbatas tapi dibatasi yang sampai melewati syariat. Ya tadi nggak boleh marahi, nggak boleh pukul. Terus gimana anak kecil? Kita cuma nyuruh, ayo lah, nggak mau ya sudah, nggak mau ya sudah. Makanya banyak orang tua kadang-kadang orang tuanya Islam, anaknya murtad. Kenapa? Orang tua itu nggak bisa maksa anaknya bahkan sholat, nggak boleh. Agama bebas dan saking parahnya kalau sampai sekarang ini sama sekarang ya. Orang tua punya anak-anaknya lakian, anaknya mau ngomong binian, orang tua nggak boleh maksa, anak kamu laki nggak boleh. Itu mau dibikin hukum kayak gitu, saking bodohnya akalnya manusia. Jadi orang tua itu punya anaknya laki, terus anaknya ngomong, ulun binian. Kira-kira dia kalau punya anak kayak gini gimana? Dimarahin kan, ditegur, dia laki. Itu sampai di apa sekarangnya lagi diperangin sama kaum yang memang benar-benar sudah terlalu parah, rusak akalnya. Jadi anaknya bebas pilih, ulun laki atau bini. Jadi yang itu bukan kelahiran, bukan takdir, tapi mereka maunya milihnya terserah mereka. Lahir binian, tumbuh anaknya, bukan bini ulun lakian. Mau dibikin harus orang tuanya nggak boleh melawan. Ya. Sampai seperti itu. Dan Indonesia sebetulnya sudah masukkan ada orang laki-laki atau perempuan bikin KTP dunia, tapi nggak boleh dianggap, nggak boleh dicegah dan sebagainya. Ini yang tidak diinginkan oleh agama kita. Kalau seperti itu, orang tua itu udah merasa nggak punya tanggung jawab lagi, nggak mau ngatur, dia terbatas. Kita ini punya tanggung jawab, kita kan rohim sebagai orang tua ya. Kita yang memimpin istri kita, memimpin anak kita yang ngatur mereka. Kalau kita dibuat nggak boleh ngapa-ngapain, lihat pertama kehancuran rumah tangga. Dulu salah satu guru kita tahun 2006, Syekh Umar Fatin pergi ke Jepang. Sampai di sana dia dapetin banyak perempuan Jepang mau masuk Islam. Di tempat yang beliau temuin di universitasnya dan di kampung itu banyak perempuan yang semangat masuk Islam. Penyebabnya apa? Ingin nikah dengan laki-laki Muslim. Bingung. Dipelajari sama beliau. Apa sebabnya? Ditanya, dicari. Ketemu sebabnya begini. Bahwa pernikahan saat itu laki-laki sama perempuan itu udah mulai ada aturan. Jadi laki-laki nggak boleh ngatur macam-macam. Yang itu kan batasnya di luar negeri begitu. Nikah kalau kita nggak kayak di Indonesia ya. Perempuan tuh mau ngapain aja terserah. Apa istilahnya? Feminisme atau apa? Terserah. Akhirnya setelah nikah, laki-laki nemukan istri yang kayak gini. Istri yang kayak gini dia nggak semangat. Sifatnya laki-laki itu, laki-laki yang bujuran yang sudah kita bahas ya, yang kita bahas sudah syarat-syaratnya, adabnya. Kita nikah, sifatnya apa? Kita tuh merasa harus ngatur istri kita, harus berkuasa, bukan menyakiti kembali, bukan. Kita tuh merasa penanggung jawab. Kita tuh merasa saya pemimpin. Kalau saya nggak boleh ngapa-ngapain, ibu kamu nggak boleh begini, ibu nggak boleh begini. Akhirnya kita merasa ini bukan hak saya, bukan punya saya. Sifatnya laki itu gitu. Ketika dia dicabut kendalinya, sama kayak supir, dia kan nggak boleh gerak-gerakin setir. Ini kan duduk di belakang kan gitu. Kalau lu jadi setir, jadi supir, tapi kita nggak punya kuasa untuk memegang supir, sama. Nah begitu, laki-laki dalam rumah tangga itu begitu. Kalau dia nggak punya kuasa dari rumah tangganya, dia malas, dia nggak cinta lagi sama istri. Itu akalnya laki-laki itu begitu. Kalau perempuan, sebetulnya aslinya akalnya perempuan, dia untuk merasa disayang, dia tuh lebih pengen diperhatikan. Bahkan kadang-kadang tuh perempuan punya rasa
diatur, bukan diatur dikatakan bukan, tapi ditunjukkan. Bu, biar gini aja sudah, biar kayak gini, diarahkan. Itu kadang-kadang mereka lebih senang. Mereka kadang-kadang lebih senang. Maka kalau disuruh dikasih pilihan, susah untuk pilih perempuan. Dikasih pilihan susah. Sampai katanya kadang-kadang kalau pakai baju dia masih bertanya ke suaminya. Masih bertanya ke suaminya. Itu kodrat asalnya wanita. Nah, tapi dirubah dengan zaman mereka banyak lihat TV, semaunya sendiri. Mulailah akhirnya rumah tangganya nggak cocok. Banyak terjadi perceraian. Bukan banyak, banyak sekali. Banyak sekali. Jadi laki-lakinya dalam di rumah tangganya itu banyak jadi perceraian. Perempuan-perempuan yang baik di Jepang itu ada adat bagus asli. Jadi mereka tuh perempuan benar-benar mengabdi, menghabiskan hidupnya untuk laki-laki. Di Islam masih aman, di Jepang itu pulang ke rumah itu laki-laki yang melepaskan sepatunya biniannya. Sepatu terus duduk, nanti kaos kakinya melepas istrinya. Ini bukan dari film, dulu punya kawan tinggal di sana begitu. Sampai kawan dulu bilang, orang-orang Jepang asli yang masih pakai gaya zaman dahulu. Kalau bininya mati, kalau yang suami mati, istri hidup awet. Tapi kalau yang bini yang mati, beberapa bulan lakinya mati atau bunuh diri. Atau bunuh diri, kan mereka bukan orang Islam. Begitu. Kenapa? Karena beneran sampai di rumah hidupnya dia tuh di servis total sama istrinya. Sampai ngelepas kaos kaki. Jadi pulang dari kerja begitu. Nah, perempuannya tuh punya sifat seperti itu. Ketika diatur gaya modern, laki-laki kadang boleh nyulik perempuan. Jadi nikah itu cuma apa? Gak ada ikatan. Yang laki kan merasa tanggung jawab. Mulailah terjadi perceraian. Orang kalau nikah, ya, perempuan itu punya keikatan hati dengan hati anak laki-laki dengan caranya perempuan. Laki-laki kita punya ikatan dengan perempuan dengan caranya kita, dengan kontrak masing-masing. Kalau perempuan ikatannya perasaan bergantung, kalau laki-laki kita ikatannya perasaan bertanggung jawab. Ini dihilangkan. Perempuan dibilang dia harus mandiri perempuan. Ada usah ikut laki-laki, jangan mau diatur suami. Rasa ikatan pernikahannya hampa. Makanya dengan gampang mereka bercerai. Nah, ketika itu sebelum kita bilang kehilangan rasa itu, norma yang ada di dalam Islam itu yang membuat perempuan-perempuan dari cari orang kepengen dinikahi sama orang muslim. Bukan karena iman kepada Allah dulu mereka. Awalnya itu bukan karena iman, bukan karena mempelajari, karena agama. Karena mendapati rumah tangganya orang muslim harmonis, sesuai dengan gaya-gaya kakek-kakeknya mereka. Akhirnya mereka sama. Nah begini hadisnya, ini hadis sebetulnya hebat. Kalau dibahas secara pola pikir, Rasulullah tuh cerdas sekali. Masih tahu, bapak dia menanggung jawab dulu. Artinya kita kodratnya laki-laki harus begini, harus tanggung jawab. Kalau laki-laki nggak mau bertanggung jawab atau tanggung jawab dicabut dari tangannya dia, bahaya, rusak rumah tangga. Tadi kan yang saya kasih contoh yang dicabut ya, laki-lakinya ingin bertanggung jawab tapi diganggu oleh hukum. Apalagi memang dasar laki aja kadang mau bertanggung jawab. Nikah tapi nggak mau ngatur, nikah tapi nggak mau urus rumah tangga. Nah, ini laki-laki kayak gini sulit untuk membina rumah tangga yang baik. Nikah seperti kita kayak di Indonesia aman-aman aja, kita hukumnya aman, nggak terlalu ikut campur rumah tangga orang. Bagus aja, alhamdulillah. Lakiannya, pokoknya kalau terserah dia mau apa aja gitu. Dia mau begawi sana begawi dari milik seorang. Laki-lakinya yang malas, yang punya sifat buruk, yang mau tanggung jawab. Nah ini bahaya. Harus tanggung jawab. Nih, rusak rumah tangga itu salah satu yang paling banyak rumah tangga rusak itu yang membuat perempuan sampai kadang-kadang kaya-kaya nggak menikah, padahal dia punya suami. Satu, merasa anak istri merasa dia bukan tanggung jawab suaminya. Suami nggak mau ngurusin urusan istri, nggak mau perhatikan. Jadi istri ada sesuatu, istri ada masalah, dia dulu sendiri kan terserah dia, pokoknya dari sana aja. Itu nggak boleh ya. Kita suami harus ikut campur. Itu istri itu bagian dari diri kita. Ada urusan dia sama keluarganya dia misalnya. Kita harus ikut. Bukan kita ikut campurnya bukan ke keluarganya ya, ke istri
Paling tidak jadi pendengar setianya dia. Jangan sampai dia punya sesuatu kalau bisa lihat lupa terserah dia. Kita di suami, penanggung jawabnya. Dia ada masalah kita ada umpan. Akhirnya dia nanti akan merasa satu kehilangan imamnya. Mulai nggak percaya sama kita, nggak bergantung lagi dengan kita. Kalau ada kayak gini, nih, ini dikasih gambaran orang-orang sama sekarang ini. Dikatakan namanya istilahnya apa? Single marriage, pernikahan pernikahan satu bagian aja. Jadi menikah tapi sendirian, bahasanya gitu. Ketika tadi suami yang mau ikut campur urusannya istri, yang mau nasihatnya, bukan itu kalau istrinya perlu bantuan. Kalau cuma ada masalah yang suami nggak ikut, yang memang suami nggak perlu tahu, karena itu punya rahasia bisa terserah dia. Ini yang suami perlu saran, memberikan saran. Suami perlu mendengarkan, kita nggak ikut. Akhirnya dia salah tak punya suami. Dan yang kedua, kita nggak mau ikut campur urusan anak. Anak sesuatu, gimana sih kok anak kayak gini? Ada apa-apa nyalahinnya istri. Anak kita kalau enggak, anak kita kalau gini. Giliran kita aja gimana? Jaga kagak? Mendidik tidak? Jadi seakan-akan udah urusan apapun istri yang urus. Urusan apapun istri yang urus. Jadi kayak gini dia serasa walaupun menikah tapi hidupnya serasa sendirian. Ketiga, urusan rumah tangga. Kita selalu menganggap rumah tangga itu tanggung jawabnya istri total. Kita tahu pulang ke rumah harus bersih, pakaian harus rapi, makanan harus siap. Ada yang salah kita marah. Kita penanggung jawab juga di situ, bukan untuk nyuruh, tapi untuk membantu. Kalau ada kekuatan, kesempatan, walaupun kita punya pekerjaan di luar, bisa membantu ngepel rumah, nyapu rumah, bukan tanggung jawabnya mereka saja. Nah kita tuh harus ada tanggung jawab itu. Nah kalau tanggung jawab macam ini kita lepas tangan juga, kacau. Yang perempuan serasa nikah kayak sendirian, kayak gak punya suami. Makanya banyak orang ngomong, walaupun hubungan ini salah, yang hidup sendiri juga kan itu bahasa sinetron itu. Ya memang kalau ketemu laki-laki yang kayak tadi, apa gunanya coba ada suami tapi gak ada tanggung jawab. Jadi kita sesama laki-laki, kita harus ngerti seperti ini ya. Perempuan itu punya tanggung jawab besar, kita juga laki-laki punya tanggung jawab besar. Kalau kita lalai dengan tanggung jawabnya, kacau orang. Sama seperti kebalikannya perempuan tadi, lalai dengan tanggung jawabnya. Tugasnya perempuan dia mengerjakan. Akhirnya gimana hasilnya? Laki-laki ngerasa nggak punya istri. Ya banyak contoh tugasnya perempuan. Kalau tadi kan contohnya laki-laki 3 hal tadi ya. Perempuan juga ada hajat khusus suaminya, itu tanggung jawabnya perempuan. Tapi kalau dia beralasan, saya capek, saya ini dan itu, nggak mau. Ini yang jelas yang menjadikan laki-laki ngerasa nggak punya istri. Laki-laki merasa nggak punya istri. Akhirnya apa hasilnya? Sampai-sampai dia keluar bermain dengan perempuan yang lain. Kenapa? Yang perempuan nggak menjalankan tugasnya dengan benar. Ya, sama kayak laki-laki. Intinya kalau masing-masing merasa tanggung jawab, benar-benar memimpin rumah tangganya, istri tanggung jawab pada rumahnya, suami tanggung jawab pada istri dan anak-anaknya, baru rumah tangga tersebut itu akan harmonis. Jadi hal seperti ini sebetulnya salah satu pelajaran bagi kita. Betul. Yang itu urutan agamanya belajar pertama sholat, puasa, zakat dan ibadah. Habis itu dia kalau pegawai belajarnya aturan ada pekerjaan pegawai. Pegawaian pikiran ada harus semua kerjaan yang kita pelajari. Dia kerjanya apa? Berdagang, berjualan. Dia belajar itu dahulu berdagang, berjualan. Dia bertani, ya belajar aturannya bertani bagaimana? Belajar bertani bagaimana? Ada usaha juga belajar tata cara tanam modal, tata cara sewa menyewa. Kalau dia tidak melakukan itu belum wajib belajar. Yang biar kerja sudah itu selesai, yang belajar itu kewajiban dan tanggung jawab suami istri. Itu sebetulnya dilakukan sebelum nikah. Yang udah mau menikah, sebelum nikah itu dipelajari apa tugas kita, itu dulu. Sudah selesai tugas kita tahu saja, sudah tahu semua apa tugas wajib kita, apa tugas sunnah kita, sudah tahu apa yang diharamkan bagi kita.
Baru kita tambahin belajar tugas dan wajibnya pasangan kita. Nah, kita laki-laki pelajari tugas dan kewajibannya istri. Kenapa? Karena itu istri yang melakukan. Ini kita harus tahu yang wajib buat istri, yang sunnah buat istri. Untuk membedakan kapan kita maksa, kapan kita tidak boleh maksa. Kalau kita sudah tahu ini wajib buat istri, haknya biar boleh maksa, boleh juga boleh memerintah. Bu, kerjakan ini, bu, lakukan ini. Kenapa? Haknya biar, boleh biar dulu, boleh biar marah kalau nggak dilakukan. Tapi kalau tugas yang tidak wajib, yang nggak diatur syariat, kita nggak boleh maksa. Bu, kerjakan ini, ada mau marah, nggak boleh. Ini bukan yang wajib, karena ada tugas-tugas sunnah kan. Ibu-ibu pun juga sama. Apa haknya dari suami? Kalau haknya yang wajib, apa menuntut? Bahkan contoh aja kayak uang nafkah misalnya, sampai dikasih gambaran begitu. Seandainya uang nafkah hari itu karena dikasih sama suami, ya terus suami ada duit, boleh diambil duit itu, tapi nggak boleh lebih. Misal jatah pian nafkah pian harusnya 50.000. Harusnya 50.000. Misalkan banyak ulama yang masih contoh kayak gini. Ini suami kadang ngasih, kadang kalau makan, kadang kalau belanja. Boleh lah ngambil dari kantong suami kan? Itu jadi pertanyaan buat ibu-ibu kan. Boleh nggak dari suami ada duit tapi nggak ngasih? Walaupun ya kalau ada duit jangan ngasih orang. Boleh nggak ambil kata ulama haknya dia? Boleh, bahkan dia sama-sama. Seandainya nggak ngasih, istrinya lapor ke hakim, suaminya dipanggil. Ayo jatah istri, nafkahnya kasih, wajib begitu. Itu nafkah wajib. Tapi kalau yang tidak wajib bagaimana? Gak boleh maksa. Misal nafkah wajibnya sehari 100.000 bisa. Tiba-tiba yang belinya pengen beli handphone baru. Pak, minta handphone baru Pak. Nanti dulu ada duitnya. Atau walaupun duitnya ada, kadang-kadang membeli bisa. Bisa semalam suaminya. Pak mau beli handphone baru. Udah, kadang ada aja dipakai. Saya duit. Nggak mau ngasih. Padahal duit ada. Gimana? Nggak boleh maksa. Ngambek kayak apa? Kenapa ngambek? Ya suami duit padahal makanya udah ngambek. Kita dosa ngambek. Loh kenapa? Ini kan bukan tugas wajib. Ya sama kayak laki-laki ngambek, istrinya disuruh sunnah, perintah yang sunnah kitanya ngambek. Dosa kita. Kalau ngambeknya tadi sampai nyakitin mereka, sampai meluangi hati mereka. Kayak untuk menjadi rawi yang benar kita harus belajar itu. Itu contoh belajar di akademia. Baru setelah itu belajar tasawuf, ada apa? Ini sangat disayangkan kita belajar tasawuf yang belum wajib, belum waktunya kita pelajari. Ditanya bab masalah pembersihan hati, awam menjawab. Bila ditanya, Pak, intuisi istri, ini punya anak, ini tugas dia sebagai suami apa? Kada tahu belum. Kayak apa bisa bertasawuf kalau nggak tahu cara mendidik istri dan anak? Tasawufnya sebetulnya ditolak biasanya begitu. Nah ini hadirin yang perlu kita pahami ya. Kita tuh bertanggung jawab di rumah tangga kita. Laki-laki tanggung jawab secara seluruh, perempuan tanggung jawab urusan rumah dan anaknya, bahkan sampai pembantu pun bertanggung jawab pada kerjaan yang dia lakukan. Kalau pembantunya tipikalnya yang ngatur duit, ya sekretaris, bendahara, dia tanggung jawab di situ. Pembantunya yang tipikalnya bersih-bersih, tanggung jawab pada kebersihan yang dia. Nah, ini hadis yang ketiga. Selanjutnya hadis dari Sayyidina Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi. Amr bin Shu'aib ini namanya itu Amr bin Shu'aib bin Abdullah bin Amr bin As. Jadi cucu dari Abdullah bin Amr bin As. Makanya di kitab disebut begini aja. Dari Amr bin Shu'aib, an abihi dari abahnya Amr, an jaddihi dari kakeknya Amr. Siapa kakeknya Amr yang disebutkan di hadis? Kakeknya adalah Abdullah. Jadi Amr bin Shu'aib bin Abdullah bin Amr bin As. Dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Muru auladakum, suruh anak-anak kalian bis sholat, untuk sholat. Mahum abna musabni sini, dan mereka berumur abna berumur. Wadribuhum alaiha, dan pukul anak-anak kamu atas sholat. Maksudnya kalau nggak sholat dipukul.
wahum abna'u ashrin, dan mereka umur 10 tahun. Wa farriqu, dan memisahkan bainahum, antara anak-anak kalian fil madaji'i, pada kasur. Maksudnya kalau punya anak sudah tamyiz, sudah 10 tahun, anak yang sudah tamyiz atau batas akhirnya tadi yang sudah 10 tahun, itu suruh pisahkan dari kasurnya mereka. Kalau laki-laki dan perempuan jangan tidur satu kasur. Kita punya anak laki-laki sudah tamyiz, kada boleh tidur kasur. Bisa. Yang satu kasur sebelah sini, walaupun kasur kecil bisa. Jangan dijadikan satu. Ini ada 3 hal yang bisa diperintahkan. Pertama, disuruh nyuruh sholat. Ini hanya nyuruh saja, nyuruh sholat saja. Kapan itu? Anak-anak juga. Ayo nak sholat. Perintah saja. Boleh marah nggak? Boleh pukul nggak? Cukup. Ayo nak sholat. Syukur-syukur nyuruhnya itu bukan nyuruh saja, tapi nyuruh mengajak. Ayo nak sholat sama abah. Ayo nak sholat bareng sama ibu. Ini paling bagus. Jadi anaknya tidak mau. Jadi umur 7 tahun itu kita wajib nyuruh memerintahkan anak sholat. Tapi kalau belum 7 tahun tidak wajib, cuma dianjurkan, disunnahkan. Kayak anak umur 6 tahun kan belum masuk 7. Boleh nggak kita suruh sholat? Ya boleh. Bukan dilarang kan. Ini perintahnya maksudnya umur 7 tahun wajib kita suruh sholat. Sebelum 7 tahun sangat-sangat boleh, malah afdol. Sholat puasa boleh, cuma bukan suruh memerintahkan. Kalau anak masih umur 5-6 tahun nyuruhnya bukan suruh perintah, tapi mengajar. Itu lebih mudah dipahami sama anak. Ya deh, merah, begitu kabar teman. Ayo sholat. Bukan jadi anak umur 5 tahun 6 tahun diajak kayak gini nggak apa-apa, diajak ya. Mungkin kalau sampai suruh, ayo sholat, kayaknya dulu kan berat dengan mereka. Akalnya masih ngerasa tertekan. Memang belum tamyiz. Nunggu tamyiz dulu baru ada perintah dari anak. Itu wajib kita lakukan itu yang 7 tahun. Kalau sudah sampai 10 tahun, kita punya kewajiban yang berbeda. Ini anak udah agak besar, kita wajib nyuruh. Tapi kalau anaknya ada nyuruh, Rasulullah bersabda, "Wadribuhum 'alaiha." Pukul kalau anaknya nggak sholat. Wajib buat orang tua. Secara bahasanya hadis kan memukul anak 10 tahun yang tidak mau sholat. Nah ini dibahas sama ulama. Ulama panjang lebar. Tujuannya itu bukan cuma memukul, menghukum agar anak sholat. Cuman anak umur segitu itu biasanya pahamnya itu kalau dipukul. Kalau ada sesuatu yang bikin dia kaget, cerah, takut. Masih belum bisa biar ajak, ayo sini nak, kita duduk dengan hati terbuka. Abah mau ngomong. Dia nasihatnya dari hati ke hati. Umur 10 tahun. Ingat, pas lagi duduk itu dia bisa sadar. Bangun selesai 5 menit biar lupa lagi. Jangan kaget ya. Depan aku nanti mati beneran, kalau nasihatin lah ada neraka. Iya bang, takut selesai. Hanya nasihatin 15 menit, ada asar lupa lagi sholat. Kadang-kadang tuh ada yang kayak gitu. Emang masih belum bisa, belum waktunya 100% member nasihat. Itu paling cepat ya. Kadang-kadang ingetin kayak gitu, inget ya 1 hari, 2 hari, 3 hari ingat. Tapi tiba-tiba nanti kasihkan main lupa. Nah caranya untuk anak umur segini bagaimana? Dia harus yakin. Cara terbaik yang dikasih tahu Rasulullah. Karena Rasulullah itu bukan ngomong dari mulutnya sendiri, tapi wahyu dari Allah. Dan yang tahu penciptaan akal manusia Allah. Allah itu yang paling paham tentang makhluknya. Jadi dalam memerintahkan atau hukum yang paling bijak ya pasti Tuhan sang pencipta.
timbul kita manusia makhluk akhir zaman. Ilmu ini mengatakan harus usah dipukul, ada baik kayak gitu. Loh, Allah itu melalui lisan Muhammad SAW. Tapi kan kesian dia penyiksaan. Nah itu dia, kita aja nggak belajar benar. Mukulnya bukan mukul menyiksa, tetapi mukul mendidik, tidak menyakiti, tidak melukai. Pukulan mendidik. Ya, memang agak-agak sakit pasti ya sebenarnya dipukul. Cuman bukan menyakiti, yang tidak terasa sakit. Anak seperti itu, umur seperti ini, umur 9 tahun, umur 10 tahun, itu pahamnya itu dipukul. Ingat dia, ini nggak sholat zuhur sekarang, ayo nak sholat, malas, ayo nak sholat, malas, ambil disepet, gas. Besok ada zuhur, awas ya, besok nggak sholat lagi, apa sepet. Besok pas ada, ingat, jangan sampai terlambat. Ingat dia. Ya nggak apa-apa, kan nggak ikhlas sholatnya katakan karena takut tertular. Memang akalnya masih belum mampu ikhlas. Nggak apa-apa sholatnya takut dipukul dulu, waktu masih waktunya. Berjalan beberapa waktu, 15 tahun, tambah sama akalnya, udah nggak boleh dipukul lagi kalau udah balik. Jangan dipukul. Kalau dipukul kelahi kita sama anak kita. Nah ini masih umur segitu nih. Tapi kalau nggak pakai cara ini, kayak tadi yang saya bilang dinasihatin, bisa lupa lagi. Memang bukan umurnya nasihat. Dinasihatin betul jangan. Kalau dia nasihatin anaknya nggak lupa, bagus, jangan dipukul. Dinasihatin anak ada lupa itu paling afdal sudah, bagus. Yang dimaksudkan ini udah disuruh dinasihatin tetap nggak mau sholat, ya itu yang dikatakan itu. Itu pun pukulnya ada aturan. Baik, anak perlu nasihatin kata kamu juga. Seandainya dia kalau dipukul sholat, pukulannya kan ada lebihan. Kita tuh harus kalau kita maksa. Karena mendingan dia kena sepet sapuri di dunia. Yang sakitnya paling 2 menit 3 menit hilang. Kalau sampai kita mau yang melatih, hanya beberapa detik saja bisa hilang sakitnya. Daripada nanti mereka dipukul dengan tongkat dari api neraka. Justru kita mukulnya anak itu yang nggak berlebihan ya. Pukulan mendidik itu namanya pukulan kasih sayang. Pukulan kasih sayang. Sama kayak orang tua punya anak mainan api, dia punya anak bayi mau megang bara. Mau kira-kira dia tarik, nangis nggak? Oh, mau main api kan gitu anak kecil, tarik, biarin nangis. Kenapa saya sayang? Jangan dibilang, oh jahat benar lah orang tuanya lah, anaknya nangis kayak gitu karena dibeli. Ini yang ngomong kayak gitu orang nggak punya akal. Minta apa anaknya? Minta api, mau mainan bara, anak umur 2 tahun. Mau dipegang bara api, kan pasti gak ada dikasih. Dan begitu dalam mendidik anak, itu caranya. Ini penting sekali ya. Kalau memukul nggak bisa, nah ini penjelasannya. Saya udah mukul anak saya kata sholat, kayak apa? Ada keadaan memang kita udah mukul, anaknya tetap nggak mukul. Ada pemanfaat pukulan. Memang nggak semua orang akalnya sama, walaupun ini sedikit. Biasanya tuh namanya anak kecil itu takut. Mungkin ya kalau sekarang sedikit yang takut karena melihat itu jadi saya bilang seandainya dipukul nggak takut, nggak berubah. Kata ulama, mukulnya stop. Jangan dipukul, udah saya sampai sapu. Ada berubah makanya udah dicambuk sekarang. Dicambuk ya. Makanya belum beli strum yang punya polisi itu. Ayo pada sholat harus strum. Nggak boleh. Jangan meningkat. Hukumannya jangan meningkat. Itu menjadi serba disentil. Pukulan-pukulan yang biasa dicubit. Itu aja. Kalau memang nggak berubah juga melawan, kata ulama stop. Jangan dipukul. Cari cara yang lain. Dia harus pelajari apa yang anak dia takutkan. Oh, anaknya ini takut ada main handphone. Rata-rata sekarang gitu. Ambil handphone. Nggak boleh main handphone kalau belum sholat. Itu hukuman. Dan kita harus lebih bijak. Seandainya dia dari awal udah tahu ini kalau saya dipukul kan dia ambil handphonenya nurut. Udah kalau satu sekolah ambil aja handphone. Kan begitu caranya. Karena kita tujuannya bukan mukul tadi. Tujuannya bukan mukul. Kalau kita pelajari hadisnya dengan detail, pola pikirnya Rasulullah itu bukan kepengen dia mukul, bukan. Cuma memang psikologi anak yang bikin anak takut itu.
Tapi kalau udah kayak zaman sekarang, anak udah mulai berubah, berkembang akalnya. Bahkan kadang-kadang anak-anak harus ngomongnya kayak orang tua sudah. Nah kita juga pakai bukunya berubah, menyesuaikan. Oh ini anak ini kalau dipotong uang jajan, kuat. Ini anak ini kalau dipotong, diambil duit jajannya, baru stop, diambil handphonenya, baru takut. Ya udah pakai itu caranya. Itu yang diambil daripada mengumpul. Karena tujuan kita itu bukan mengumpulnya, membuat anak sholat. Itu tanggung jawab kita sebagai rumah tangga. Sehingga satu bagian dari hadis memisahkan anak dan perempuan laki-laki dan perempuan dari kasur. Itu sebetulnya jelas saja. Jangan sampai dia membiarkan anaknya tidur satu kasur. Kalau mungkin ada saya di kamar situ silakan, tapi bisa. Anak laki di kanan, perempuan di kiri, dia di tengah bisa. Namanya yang bisa. Jangan sampai kasur. Soalnya memang nggak semua orang punya kamar yang luas, punya kasur double, nggak semua orang. Yang penting jangan bergabung.